Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. فقد قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat jamaah Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, launi mai nata pada pangolai ati mapacikta lori sesiara jannah pong Allah taala. Nasaba iye soye assoma lebbi nania assoma baraka. Engkat kita kapori on roma baraka Panasay matkade idi atanna pang Allah Subhanahu wa taala. Iye esoye insyaallah engkaki nalanti pang Allah Subhanahu wa taala pada hari yang mulia. Hari ini insyaallah Allah akan melantik kita, Allah akan mewisuda kita dengan sebuah gelar yang sangat tinggi, yaitu Al-Muttaqun. Atanna pang Allah taala kami nam atau elor yalena sidi gelar kami nam matandre nawering pang Allah taala lauri atanna engkai papole amalia Ramadan siulak kalipu nasibawai asap barakem nania mapasi mata-mata lori pang Allah Subhanahu wa taala. Makoto parupaiman tanda lupai masalawa nania mapasalama lori nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia mencaji suruh pacapurun engkai nalanti pang Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi hari ini kaum muslimin di segenap penjuru bumi hingga di negeri bumi Nenek Mallomo ini menunaikan Idul Fitri. Semuanya mengumandangkan takbir, tahlil, tahmid dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang menggema ke seluruh penjuru negeri dan terhunjam ke dalam hati kita masing-masing. Kemudian dilanjutkan dengan salat Idul Fitri yang khusyuk hingga menembus relung hati kita. Semoga menjadi sebuah energi rohani yang menghidupkan
jiwa yang fitri untuk menjadi insan muttaqin dan sejati. Semoga kita hadirin sekalian yang menjalankan seluruh proses ibadah yang dituntunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan anugerah pencerahan diri sekaligus pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Idul Fitri sebagaimana kita ketahui memiliki dua makna, yaitu kembali ya'udu pada fitrah ataukah di makna mengulangi al-adah kebiasaan bersantap iftar pada siang hari. Lalu kemudian kita bermuhasabah, kita pada golongan yang mana, beridul fitri yang manakah kita? Tentu jawabannya tergantung pada kualitas puasa dan ibadah yang selama ini kita lakukan selama Ramadan. Apakah puasa kita kualitasnya hanya sebatas menahan untuk tidak makan, tidak minum? Ataukah puasa kita sudah sampai pada kualitas yang tinggi hingga membuat ruhani kita juga berkualitas? Beridul fitri yang manakah kita hadirin sekalian? Apakah sekedar kembali kepada kebiasaan makan di siang hari, risaliwanna ulan Ramadan, ataukah kita benar-benar kembali kepada fitrah, kepada kesucian yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allahu akbar walillahil hamd. Oleh karena itu sesungguhnya puasa mengajarkan kita terkait dengan kesalehan personal. Ia soe pada angka kita pakai baju kesin, baju mabaru, ia mencari si ditandra, maka dia soe engkani pada mapaci pole sininna dosae, pura engkai ditugau si tahu labe, maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Nigi tahu mapuasangi ulan Ramadan. Nasabah tepat si mata majapun dari dampangi sininna dosana si tahu mapura lalu. Bahkan hadirin sekalian, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puasa dan bacaan Al-Qur'an yang kita lakukan pada bulan suci Ramadan akan datang kepada Allah menghadap untuk memberikan syafaat. Yaqulu siyam, puasa akan menghadap kepada Allah. Ay Rabb manatuhu ta'ama wasyahawati bin nahari fasyafa'ni fi. Wahai Tuhanku, sesungguhnya hambamu ini yang ketika hidup di dunia rela meninggalkan makan dan minum pada siang bulan suci Ramadan, padahal makan dan minum tersedia di rumahnya dan halal. Tetapi karena ini perintahmu ya Allah, mereka rela meninggalkannya. Oleh karena itu kata puasa, berikan aku rekomendasi ya Allah, berikan aku izin ya Rabb untuk memberikan syafaat, memberikan advokasi dan pembelaan terhadap hambamu itu. Lalu datang juga Al-Quran, yaqulul Quran malatuhun nauma bil laili fasyafa'ni fi. Tuhanku, sesungguhnya hambamu di malam bulan suci Ramadan, dia rela tinggalkan kamarnya yang ber-AC, dia tidak tidur di malam hari begadang untuk membaca saya, kata Al-Quran. Oleh karena itu berikanlah aku kesempatan memberikan syafaat. Aja nas kasih tapan rasa-rasa ya kata nasabak pura niman rasa-rasa tempona tu di lubang natanai mapuasa dan nia namaca kanasan akurangi fayashfa'an. Lalu kemudian Allah memberikan izin, Allah memberikan rekomendasi kepada puasa dan bacaan Al-Quran untuk memberikan syafaat kepada kita. Allahu Akbar walillahil hamd. Kedua, puasa Ramadan juga mengajarkan kepada kita kesalehan sosial. Puasa mengajarkan kita untuk memiliki kepedulian dan kepekaan sosial. Majapunna ulan Ramadan, ya cuy nasabah sekeh fitara atau zakatul fitr yang hukumnya wajib bagi setiap kaum muslimin. Nasabah ia sekeh fitarai sitongat-tonganna sekehna ale dari pabirari from Allah Subhanahu wa taala. Maka dia narita sawmu Ramadan mu'allaqun baina as-samai wal ard la yurfa illa bi zakatil fitr. Majapunna apalanna ulan Ramadan tagat tungil pallawanna langina niya tanai de na tarima from Allah taala sangadina pura piri pesuk sekeh fitarai. Hikmahnya hadirin sekalian,
Sakat fitrah engkai pesu selain mencari pampacir realita, tujuan utamanya yaitu berbagi kebahagiaan dengan orang-orang yang kurang mampu, orang-orang yang dalam kehidupannya melarat. Jadi sesungguhnya Idul Fitri adalah momentum untuk kita saling memaafkan, menghilangkan rasa permusuhan dan seterusnya. Bukankah Tuhan nanti akan bertanya, ya bani Adam istad'amka fala tut'imni, wahai anak cucu Adam. Suatu ketika kata Tuhan, saya datang ke rumahmu meminta sesuap makanan. Apa kata kita? Qala ya Rabb kaifa istad'amaka wa anta rabbul alamin. Bagaimana mungkin saya memberimu makanan padahal engkaulah Tuhan yang memberikan kami makanan itu. Kata Tuhan, suatu ketika engkau sewa waktu engkau atatku maluku mampuasa di lalana ulan ramalan tau kasih tau maperi degaga wadin apa pembukanya rasoi. Dia datang ke rumahmu, mengetuk pintu rumahmu untuk meminta sesuap makanan. Kata Tuhan, engkau memiliki makanan itu, tetapi engkau tidak peduli kepada hambaku tersebut. Bukankah sesungguhnya seandainya engkau memberinya sesuap makanan untuk berbuka puasa, maka kata Tuhan, lawajatu zalika indi, pasti kamu aku dapati bersama orang-orang yang datang meminta makanan kepadamu. Demikian pula ya bani Adam istasqaka, suatu ketika saya datang kepadamu meminta air minum. Sitatku wairinu tataru dakka nasofong Allah Ta'ala. Kata kita ya Rab kaifa asqika wa anta rabbul alamin. Bagaimana mungkin saya memberikan minuman padahal engkau lah yang memberikan kami minuman, menurunkan air hujan dari langit. Kata Tuhan, sesungguhnya suatu ketika ada hamba saya datang ke rumahmu. Dia dalam keadaan berpuasa, dia dalam keadaan letih, dia dalam keadaan haus. Dia meminta segelas minuman kepadamu. Engkau memiliki minuman itu, bahkan kadang berlebihan. Tetapi kamu tidak memiliki kepedulian. Seandainya kamu memberikan minuman itu pada hambaku tersebut, maka pasti kata Tuhan, lawajatu dzalika inni, pasti engkau mendapati saya, pasti engkau akan mendapatkan rahmat dari sisiku, kata Tuhan. Oleh karena itu hadirin sekalian yang sama berbahagia, marilah kita senantiasa berbagi kepada sesama kita, karena sesungguhnya ibadah mahda, puasa, salat kita tidak akan bermakna nareko engka bali bolata ta isni maka dia kasih bali bolaku malupu naiknya madaka. Kita tidak memedulikan sesungguhnya kita lakukan hamba Allah yang dicintai dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ketika hadirin sekalian yang sama berbahagia, hari ini kita tentu sudah suci. Mapacin ni boleh di atas telangnya, mapacin ni boleh di dosae. Namun dosa terhadap sesama manusia belum terampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, belum termaafkan kalau kita tidak saling memaafkan. Oleh karena itu, marilah kita semua yang hadir di tempat ini untuk mau meminta maaf, sekaligus bersedia dengan lapang dada untuk membuka pintu hati kita, membuka relung-relung hati kita untuk bersedia memaafkan orang lain, bersedia memaafkan saudara-saudara kita. Karena sekali lagi, pahala puasa kita tentu tidak akan bermanfaat jika di antara kita sampai hari ini masih saling mendendam, tidak mau memaafkan kesalahan orang lain. Bukankah pada hakikatnya semua kaum muslimin itu bersaudara? Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Untuk itu di hari yang fitri ini adalah momen untuk kita semua untuk kembali pada ketulusan cinta dalam persatuan dan kesatuan yang suci. Saling mapasika tahu, mapasika ingat, nenia mapasika loti. Hadirin sekalian yang sama berbahagia. Oleh karena itu sekali lagi mari kita saling memaafkan, khususnya dalam kehidupan kita secara pribadi, secara personal. Jangan pernah kita bermimpi masuk ke dalam surga Jannatul Naim kalau kita tidak pernah berdamai dan mendamaikan, membahagiakan ketiga orang ini. Apa itu? Siapa mereka? Yang pertama adalah ibu kita. Induk tak hadirin sekalian, tidak ada surga bagi kita kalau ibu kita tidak pernah ridha kepada kita.
Mumpung hadirin sekalian, hadirin yang berbahagia, mungkin di hari ini ibu kita masih hidup. Janganlah pernah menyakiti hatinya. Kalau kita tidak tahu harus melakukan apa untuk ibu, bagaimana harus meminta maaf kepada ibu kita, bagaimana harus meminta untuk diikhlaskan semuanya. Setelah ini kembalilah, temulah ibu Anda. Mengapa? Karena pada saat kita pulang, apalagi kalau kita kembali bertemu dengan ibu kita bersama dengan cucunya, anak-anak kita, hati ibu sudah merasa bahagia, tenang dan nyaman. Dan saat itulah Tuhan dan para malaikatnya tersenyum melihat kita. Inilah pintu surga yang tidak boleh kita abaikan. Pintu surga yang tidak mungkin kita tukar dengan tahajud sepanjang malam. Pintu surga yang tidak bisa diganti dengan sedekah sebanyak apapun. Karena ridallahi fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Ridanya Allah tergantung ridanya orang tua, murkanya Allah tergantung murkanya kedua orang tua. Bukankah kita bercermin pada sahabat Alqamah, sahabat Rasulullah yang menghafal Al-Quran 30 juz? Dia nulis ucapan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena kenapa? Dia pernah durhaka, menyakiti hati ibunya satu kali dalam hidupnya. Beliau penghafal Al-Quran, sahabat Rasulullah, kemudian tidak bisa melafazkan syahadat di akhir hayatnya. Mari pure cicen, mabusum madosa lorindona. Bagaimana kita yang setiap hari durhaka kepada ibu kita? Hadirin sekalian, yang kedua tentu adalah bapak kita. Ayah kita telah berjuang memberikan semuanya, menukarkan kesenangannya dengan penderitaan demi kesenangan anak-anaknya, rela menunda kebahagiaannya demi membahagiakan anak-anaknya. Ayah kita rela memakai pakaian murah, memakai baju sederhana, bahkan kadang ayah kita memakai baju yang sudah lusuh demi anak-anaknya bisa memakai pakaian baju baru, baju bermerek, bahkan bisa memiliki kendaraan. Ayah kita kadang rela tidak makan dan minum, menahan lapar dan dahaga demi anak-anaknya bisa makan dan minum seperti orang lain di luar sana. Bahkan tidak jarang ayah di luar sana, ayah kita mengorbankan semuanya, bahkan mengorbankan kehormatan dirinya. Ayah kita rela dicaci maki, ikhlas dihina dan direndahkan, rela dibuat malu, dihinakan di depan manusia. Bahkan tidak hanya caci maki, kata-kata kasar, bahkan sampai kekerasan fisik pun seorang ayah rela bertahan demi satu hal, ingin melihat senyum dari anak-anaknya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, rialode pada masa sekali narik kekurangan malap tahu lisuki ewe seruntuk kedua orang tua kita, peluklah mereka, ciumlah tangan mereka, minta rinda dan minta maaflah kepada mereka. Tak buluk tumupi kasih keduai pada jata. Nasabak mega ni tahu melong mupi mewe madep-depungat keduai pada jianna. Si tujuh mata indo ambokna nenya kia lisuni di pamasena puangnya. Bagi kita yang sudah meninggal kedua orang tua kita, doakanlah mereka, bersedekahlah atas mereka, bersedekahlah atas nama orang tua kita. Sesungguhnya sedekah atas nama orang tua kita itu pasti sampai dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, hadirin sekalian, sosok yang tidak boleh kita lupakan tentu adalah pasangan kita, suami atau istri kita. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jangan pernah kita bermimpi akan masuk surga jika pasangan kita tidak bahagia bersama kita. Mungkin kita sering zalimi istri kita, kita sakiti dengan kata-kata atau sikap kita. Demi Allah, kalau kita mau dapat surga dan ridhanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, pastikan orang di samping kita merasakan kebahagiaan dan ketenangan. Wahai para suami, termasuk saya selaku khatib, jangan pernah sakiti wanita yang sudah mewakafkan hidupnya untuk kita. Istri kita bukanlah darah daging kita. Mungkin istri kita tidak punya hubungan kekerabatan dengan kita.
tetapi dia rela ikhlas tinggalkan kedua orang tuanya. Dia meninggalkan kemewahan hidup dan kebahagiaan di dalam rumahnya demi tinggal bersama dengan suaminya, mengurus dan merawat anak-anaknya. Begitupun dengan istri. Mungkin suami Anda bukan suami yang terbaik, tapi yakinlah suami kita pasti berusaha untuk menjadi suami yang terbaik. Mungkin juga suami kita bukanlah pria mapan dan kaya. Mungkin sampai saat ini dia belum bisa mewujudkan impian-impian Anda. Tetapi ketahuilah dia terus berusaha, berikhtiar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya ingin membahagiakan istri saya. Ya Allah, saya ingin istri saya selalu tersenyum bahagia di sepanjang hidup dan kehidupannya. Oleh karena itu ya Allah, berikanlah saya kekuatan lahir batin untuk membahagiakannya. Hadirin, di hari ini, di hari yang fitri ini, kita, wahai para suami, setelah ini yang mungkin datang dengan pasangan suami istri, segera datangi istri kita. Peluklah istri Anda, dekat dan ciumlah mereka. Bisikkan dengan lembut, katakan dengan pelan 3 hal. Wahai kekasihku, duhai sayangku, permata hatiku, I am sorry, thank you and I love you my girl. Wahai istriku, saya minta maaf. Maafkanlah dosa dan hilafku selama ini. Terima kasih tak terhingga karena telah rela mendampingi dalam suka dan duka. Wahai istriku, terima kasih tetap setia dan bertahan, baik dalam balutan kegembiraan maupun dalam tumpungan penderitaan. Terima kasih atas semua kebaikan kita selama ini. Hari ini saya kembali ikrarkan cinta dan janji setia seperti yang pernah saya ikrarkan ketika saat kita menikah dulu. Wahai istriku, yakinlah bahwa aku mencintai dan menyayangimu dunia akhirat. Engkaulah bidadari cintaku, bidadari surgaku. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfir innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi fi hadzal 'idis sa'id wa ahaffukum ala ta'atihi faman ata'ahu fahuwa fi sa'id wa man a'rada wa tawalla anhu fahuwa fi dhalalil ba'id. Qala Allah ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallamta wa barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arda 'anil khulafa'ir rasyidin وعن جميع الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة نصوحا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات وقاضي الحاجات آمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله،
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. آخر الكلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.